Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini Pak Sul akan menjelaskan tentang tema 3, subtema 1. Kita sudah masuk tema 3C ya. Materi pada tema 3A dan juga tema 3B tetap dipelajari. Jangan sampai lupa, oke? Jangan sampai jangan sampai dilupakan begitu saja. Harus tercatat di dalam hati dan otaknya, oke? Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak Sul mau menjelaskan tentang materi benda ya. Yang dibahas apa aja, yaitu jenis benda, sifat benda, dan ciri-ciri benda. Oke, perhatikan dengan baik. Pasti kalian tidak asing ya, di sekitar kita tuh ada berjuta-juta benda yang sudah kita kenal. Sebenarnya apa sih benda itu? Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati suatu ruang dan mempunyai massa. Massa itu apa, Nak? Massa itu berat. Jadi benda itu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu artinya berat atau ukuran ya. Nah, massa benda diukur dengan cara ditimbang. Perhatikan. Ini contohnya ada minyak goreng dalam sebuah botol. Pasti ada ukurannya. 1 liter, 2 liter. Ada es batu, ada cahaya lampu, ada hewan, ada panas api unggun, ada radio, ada balon, macam-macam banyak yang ada di sekitar kita. Nah, tahukah kalian di sekitar kita itu ada benda hidup dan benda mati? Perhatikan, seperti apa sih perbedaan benda hidup dan benda mati? Ini gampang sekali. Perbedaannya bisa dilihat dari 5 unsur. Yang pertama adalah bentuk dan ukuran. Kalau benda hidup, bentuknya dapat berubah, yaitu bisa berkembang. Oke, hewan bisa berkembang. Dari kecil tumbuh besar, dewasa, ya kan, badannya tambah gemuk dan sebagainya. Sementara benda mati tidak berubah ukurannya, tidak berubah bentuknya, dan tidak bisa berkembang. Meja, batu tidak bisa berkembang. Bentuknya akan terus sama meskipun ada di sana beratus-ratus tahun. Yang kedua, kalau dilihat dari susunan kimiawi. Nah, kalau benda hidup susunannya lengkap. Nah, kalau benda mati susunannya ada tapi kurang lengkap. Yang ketiga adalah dari metabolisme. Nah, benda hidup itu melalui tahapan metabolisme. Tapi kalau benda mati tidak melalui tahapan metabolisme. Yang keempat, iritabilitas. Kalau benda hidup punya, kalau benda mati tidak memiliki. Reproduksi. Benda hidup pasti bisa reproduksi. Kalau benda mati tidak bisa. Oke, paham ya? Tabel ini diperhatikan supaya besok tidak. Nah, benda itu memiliki 3 karakter, yaitu dilihat dari jenisnya, sifat fisik, dan ciri-cirinya. Kalau dilihat dari jenisnya, benda itu ada 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Kalau dari sifat fisiknya, benda itu memiliki 3 ukuran, yaitu 1 ukuran, 2 bentuknya yang berbeda-beda, dan yang ketiga mempunyai warna yang khas.
Nah, sementara kalau dilihat dari cirinya, benda itu yang pertama adalah menempati ruang. Yang kedua adalah mempunyai massa atau berat. Ini benda kalau dilihat dari tiga hal: jenis, sifat fisik, dan ciri-cirinya. Sifat-sifat benda berdasarkan bahan. Nah, kalau kita seringkali ya, benda di sekitar kita itu ada yang terbuat dari logam. Kita sering menemui ya, logam itu bisa besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Banyak benda yang terbuat dari besi, sepeda contohnya. Dari emas, cincin kalian, itu dari emas, dan sebagainya. Sifat logam itu adalah berbentuk padat. Nah, dia bersifat keras, kuat, dan tidak lentur, dan juga tidak menyerap air. Yang keempat adalah tidak mudah terbakar. Bisa menjadi cair benda padat itu kalau dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sesuai dengan ukuran masing-masing benda. Contohnya besi. Besi itu bisa meleleh atau cair kalau dipanaskan atau dibakar dengan api yang besarnya 1000 derajat. Itu ya, kalau nggak salah 1000 derajat Celcius. Itu baru dia bisa mencair. Nah, yang kelima, logam itu bisa menjadi penghantar panas yang baik serta dapat ditempa. Jadi dari besi bisa diolah menjadi pisau atau lading ya bahasa Jawanya. Nah, seperti itu. Dan ada juga beberapa logam itu tidak mudah berkarat. Itu ya. Nah, ada juga benda yang sering kita temui terbuat dari karet. Nah, biasanya benda yang terbuat dari karet itu sifatnya kuat, lentur, dan juga elastis. Yang kedua, tidak tahan kalau kena api. Biasanya meleleh kalau kena api. Yang ketiga, bersifat isolator. Isolator itu apa, Pak? Isolator itu peredam panas, jadi tidak menghantarkan panas. Kalau kamu punya ceret atau panci ya, di gagangnya itu biasanya ada atomnya atau plastiknya atau karetnya itu. Nah, pancinya kalau waktu kamu masak air itu pasti panas, tapi kalau kamu pegang karetnya dia tidak panas karetnya. Jadi dia bersifat isolator, tidak menghantarkan panas. Yang keempat, tidak tembus air. Nah, itu adalah sifat dari benda yang terbuat dari karet. Benda yang terbuat dari kaca sekarang banyak sekali. Contohnya apa? Kacamata. Ya. Nah, bersifat berwujud padat. Kaca merupakan bahan yang kuat dan tembus pandang. Jadi kalau jendela kamu ada kacanya, kamu dari dalam kamar bisa melihat luar, kondisi di luar. Ya, tembus pandang. Dan juga kaca itu tahan dengan panas. Nah, bisa juga mudah dibentuk jika dipanaskan. Kaca tidak menyerap air, itu ya. Dan juga bersifat isolator. Nah, sekarang benda yang terbuat dari plastik. Benda yang terbuat dari plastik itu memiliki sifat yang pertama, tidak mudah menyerap air. Nah, yang kedua, dia ringan, tidak gampang pecah, lentur ya. Yang ketiga, mudah dibentuk. Yang keempat, tembus pandang. Contohnya itu botol minum kalian, itu contoh terbuat dari plastik ya, dan bersifat isolator ya, itu ya.
Itu tadi benda-benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari berbagai macam bahan. Ada logam, ada karet, ada apa lagi tadi, kaca dan plastik. Sekarang bagian yang kedua. Setiap kita membeli botol minuman, kita pasti di botol itu ada beberapa simbol. Nah, contoh simbolnya kayak begini ya, yang bertanda papan putih ini. Ada simbol seperti ini. Simbol itu ada artinya, nah. Ada artinya ya. Contohnya nomor 1, ada simbol PET atau PETE. Polyethylene ethylene terephthalate. Nah, seperti ini logonya. Apa sih maksudnya? Biasanya logo seperti ini dipakai untuk botol plastik yang berwarna jernih dan transparan, seperti botol air minuman, botol air aqua atau klub. Nah, itu atau juga wadah wadah tempat makanan yang biasa kamu pakai buat ke sekolah itu. Nah, itu ada logo seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah botol sekali pakai. Nah, itu. Yang kedua ada lambang HDPE, High Density Polyethylene. Biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, Tupperware, galon air minum, kursi lipat, dan yang lain. Biasanya botol yang punya logo kayak gini memiliki sifat bahannya lebih kuat, keras dan buram, dan lebih tahan lama terhadap suhu tinggi. Yang ketiga adalah PVC, polyvinyl chloride. Ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus ya dan botol-botol. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Bahan ini mengandung klorin dan akan mengeluarkan racun jika dibakar. PVC tidak boleh digunakan untuk wadah makanan atau kemasan makanan yang lain ya. Itu. Yang selanjutnya adalah LDPE. Apa sih LDPE ini? Nah, LDPE ini plastik tipe coklat, biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, mebel dan sebagainya. Ya, ini barang yang berbahan LDPE sulit dihancurkan, tetapi baik untuk tempat makanan ya. Nah, yang kelima adalah PP, polipropilen ya. Ini adalah biasanya di botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah. Nah, biasanya digunakan untuk tempat makanan dan minuman seperti botol minum, dan yang terpenting botol minum untuk bayi. Jadi kalau punya adik bayi biasanya pakai yang ada logonya seperti ini, PP, polipropilen, bukan pulang pergi ya. Nah, yang terakhir adalah polistiren ya. Biasanya ini bahan tempat makan yang seperti styrofoam, tempat minum sekali pakai ya. Bahan ini harus dihindari. Kenapa? Karena berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang bisa berakibat pada masalah reproduksi. Jadi kalau botol atau tempat makan yang ada logo kayak gini itu bahaya buat tubuh kita nak ya, dihindari.
Yang ketujuh adalah polikarbonat. Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman. Nah, seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, banyak sebagainya. Nah, ini tidak dianjurkan untuk tidak digunakan sebagai tempat makanan. Jangan digunakan sebagai tempat makanan. Sekarang bagian yang ketiga, yaitu arti kosakata. Nah, perhatikan ya. Kosakata dan maknanya ya. Perabotan, apa itu? Barang-barang perlengkapan. Serat, jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Kualitas, tingkat baik buruknya barang produksi atau sesuatu. Figura, gambar atau lukisan yang berbingkai. Banyak ya, ada tingkat, praktis, kalangan, domba, pemutih, silinder. Kalian baca, pelajari dengan sendiri, oke? Nah, ada juga sampah, terurai, reduce, recycle, ada sebagainya. Ya, itu dipelajari. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Oke, sampai jumpa. Semoga kita bisa bersekolah lagi supaya bisa masuk tiap hari. Allahumma amin. Enak sekolah itu kalau sekolah di ruang kelas. Selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.